Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai little guys, kita ketemu lagi dan kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6 pada subtema 2 dan tema 1. Little guys, sebelum kita lanjut lebih dulu, subscribe, komen, dan like dulu ya. Yang kita pelajari kali ini adalah sila keempat pada Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila keempat ini mengandung makna bahwa musyawarah dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah penting untuk dilakukan karena melalui musyawarah berbagai masalah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam bermusyawarah kalian bisa mengeluarkan pendapat ya, tapi harus ingat pendapat kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain dan kita pun tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain walaupun pendapat itu berbeda dengan pendapat kita. Nah, setelah selesai bermusyawarah, kita akan mencapai suatu mufakat. Nah, setelah mencapai mufakat, kita akan membuat keputusan bersama. Nah, keputusan bersama itu harus dilaksanakan oleh semua pihak yang mengikuti musyawarah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan hati yang ikhlas. Musyawarah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah bersama teman, dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan keluarga, kalian bisa bermusyawarah atau berdiskusi bersama ayah dan ibu dan anggota keluarga yang lainnya. Bila kita ingin menentukan misalnya menu makanan apa ya yang ingin kita makan pada hari ini, nah kalian musyawarahkan. Maka setelah dimusyawarahkan, kalian bisa mendapatkan menu makanan yang disukai oleh seluruh anggota keluarga. Pada lingkungan sekolah anak-anak ya, di lingkungan sekolah kalian bisa berdiskusi dengan teman. Saat ingin apa? Saat ingin bermain games waktu istirahat. Dimusyawarahkan game apa yang akan dimainkan, bagaimana peraturannya, bersama siapa saja bermainnya. Nanti setelah bermusyawarah dan berdiskusi, kalian akan bermain dengan nyaman dengan teman. Semuanya senang, semuanya gembira. Nah, yang berikutnya, musyawarah dapat diterapkan juga di lingkungan masyarakat. Suatu contoh, ibu-ibu PKK bermusyawarah saat ingin mengadakan acara peringatan Hari Ibu. Mereka memusyawarahkan acara apa, bagaimana penyelenggaraannya, dan siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Maka acara tersebut akan berjalan lancar dan menyenangkan. Little guys, kita lanjutkan ke pembahasan berikut, yaitu penerapan sila kelima pada Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan dilambangkan padi dan kapas. Makna dari sila kelima itu adalah merupakan tujuan dari bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur secara lahir dan batin. Apa arti makmur di sini little guys? Makmur artinya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi, terutama kebutuhan pokoknya, yaitu ada 3, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Kebutuhan batinnya itu apa little guys? Kebutuhan merasa nyaman, aman, tentram, dan damai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Little guys, keadilan juga merupakan tujuan dari bangsa Indonesia karena negara kita adalah negara hukum. Penegakan keadilan di masyarakat akan membuat hidup masyarakat nyaman, aman, damai, dan sejahtera. Untuk mencapai keadilan, warga negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajibannya selaras, serasi, dan seimbang. Little guys, ada contoh perbuatan yang tidak menunjukkan keadilan di dalam masyarakat. Satu contoh yaitu di dalam kelas. Mungkin kalian pernah
menggunakannya, yaitu anak-anak yang mencontek saat ulangan. Yang mencontek itu mengambil hak orang lain, artinya mencuri, karena sudah merugikan orang lain. Yang kedua, orang-orang yang menyerobot antrian, tidak mau mengantri. Orang yang menyerobot antrian itu adalah orang yang sudah merugikan orang lain karena mengambil hak orang lain. Ada satu contoh lagi, little guys, yang kamu sering lihat di televisi mungkin ya, yaitu contoh koruptor yang mengambil hak rakyat. Sangat kejam, maka koruptor ini pantas untuk diadili dan dihukum. Beberapa pengamalan sila kelima Pancasila sebagai berikut. Little guys, pembahasan berikutnya yaitu tentang kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi di negara Asia Tenggara cukup beragam karena dipengaruhi oleh letak geografis yang beragam pula. Mayoritas penduduk di negara-negara Asia Tenggara kegiatan ekonominya bergerak bidang pertanian dengan komoditas utamanya yaitu padi, tebu, teh, kopi, karet, dan sebagainya. Bidang perikanan, komoditas utamanya yaitu berbagai jenis ikan, udang, kerang, mutiara, rumput laut, garam, dan sebagainya. Bidang perindustrian, komoditas utamanya yaitu industri tekstil, industri pupuk, industri semen, dan industri-industri yang lainnya. Bidang pertambangan, komoditas utamanya yaitu minyak bumi, gas alam, perak, nikel, timah, dan sebagainya. Bidang pariwisata, komoditas utamanya adalah keindahan alam dan kebudayaan dari negara-negara Asia Tenggara. Yang terakhir adalah bidang jasa. Bidang jasa ini dikembangkan di negara Singapura karena di Singapura tidak cukup lahan pertaniannya. Maka negara Singapura mengembangkan bidang jasa, perindustrian, dan pertambangan. Little guys, pembahasan subtema 2, tema 1 sudah selesai. Sampai ketemu lagi. Ciao.